Ya, silakan Pak Haji. Oke. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita semua yang terhormat, jajaran pimpinan yang belum hadir ya, sebetulnya hadir. Yang saya hormati Ketua Program Studi Pendidikan Jasmani dan Kesehatan, ya Bapak Nanang Mulyana, Magister Pendidikan, ya serta yang saya hormati Bapak Dr. Bobi Agustan, Magister Pendidikan, ya serta ya para ya peserta webinar ya pendidikan jasmani dan ya kesehatan dengan tema pengembangan kompetensi calon guru penjas orkes dalam menyongsong era ya 4.0. Ya, marilah bersama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia-Nya kepada kita sehingga pada hari ini kita bisa menghadiri acara webinar dalam keadaan sehat dan bahagia. Ya, perkenankan ya saya selaku pembawa acara ya sekaligus moderator ya untuk membacakan susunan acara yang pertama ya pembukaan ya sambutan acara inti dan penutupan. Ya, adapun sambutan nanti akan diisi oleh ya Ketua STKIP Muhammadiyah Kuningan Bapak Nanan Abdul Manan MPD yang mana beliau belum hadir ya ini akan disampaikan secara fleksibel apabila Bapak ya Ketua hadir nanti akan disampaikan sambutan. Ya. Hadirin yang saya hormati, ya untuk menginjak acara yang pertama, marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk ya acara berikutnya yaitu ya acara inti ya yang sebetulnya sebelum acara inti disambut oleh ya Bapak Ketua mungkin akan disambut dulu oleh Bapak Ketua Prodi Bapak Nanang Mulyana MPD ya untuk sambutannya kepada Bapak Nanang MPD dipersilahkan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Ketua STKIP Muhammadiyah Kuningan, Pak Nanan Abdul Manan MPD, yang saya hormati Pak Dr. Bobi Agustan MPD, yang saya hormati Pak Haji Firman MOR, serta rekan-rekan peserta webinar pengembangan instrumen. Ya. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah la haula wala quwata illa billah. Pada pagi yang sangat cerah ini kita bisa bertemu walaupun menggunakan aplikasi Zoom, tetapi tidak mengurangi urgensi kita untuk senantiasa berbenah, untuk senantiasa meningkatkan kompetensi kita dan mewujudkan cita-cita kita bersama menjadi seorang lulusan yang handal, ya, yang berguna bagi masyarakat dan bisa mengembangkan kompetensi dari rekan-rekan semua. Amin ya rabbal alamin. Pemateri Pak Dr. Bobi dan Pak Haji Firman yang saya hormati, saya sebagai Ketua Prodi di tahun pertama ini menjadi sebuah tantangan untuk senantiasa bahu-membahu dengan rekan-rekan di dosen PJKR dan di Sivitas Akademika untuk senantiasa terus memperbaharui keilmuan yang kita peroleh, ya, untuk senantiasa kita berikan yang terbaik, ya, bagi rekan-rekan mahasiswa di tingkat akhir. Kenapa? Mutu dari sebuah kampus itu terletak pada kompetensi lulusannya. Apabila lulusannya itu berkompeten dan diterima dengan baik oleh masyarakat, berarti kampus itu berhasil. Ya.
kampus itu berhasil mewujudkan visi misi dari lembaga. Selanjutnya, menghadapi era ya, kemajuan teknologi ini atau 4.0 ini, di mana kita harus senantiasa mengembangkan kompetensi kita. Ya, salah satu kompetensi yang kita kembangkan itu yaitu kemampuan di bidang IT. Ini menjadi tantangan tersendiri, ya. Ini menjadi tantangan tersendiri khususnya bagi ya prodi PJKR. Kita jangan sampai tidak mengikuti perkembangan zaman. Ya. Bapak juga sama ya, sama sedang belajar untuk senantiasa mengembangkan kompetensi yang Bapak miliki. Bapak juga masih banyak ya, masih banyak kelemahan, ya, masih banyak kekurangan ya. Kita bersama-sama ya untuk mengembangkan kompetensi. Makanya lewat acara kegiatan webinar ini diharapkan kompetensi yang rekan-rekan miliki ini semakin bagus. Ya. Itu harapan dari prodi PJKR. Dan semuanya lancar serta bisa lulus tahun ini. Ya. Dan rekan-rekan harus semangat ya dalam melaksanakan proses bimbingan. Insya Allah dari prodi PJKR, dari rekan-rekan dosen di PJKR akan senantiasa membantu menyukseskan rekan-rekan mewujudkan mimpi rekan-rekan. Ya. Rekan-rekan jangan takut untuk senantiasa berkomunikasi ya, karena kita di sini di prodi ini sebagai orang tua rekan-rekan di kampus. Ya. Jadi jangan sampai kalaupun misalkan ada permasalahan dalam proses bimbingan ya ataupun dengan yang lainnya itu senantiasa dikomunikasikan dengan baik. Dan alhamdulillah kemarin ada hasil yang menggembirakan untuk prodi kita, bahwasanya prodi kita kemarin untuk jurnal itu masuk ke Sinta 3. Ya, di Indonesia itu baru 3 ya. Baru 3 kampus yang masuk di Sinta 3 dan hanya 3 atau 4 kampus di Sinta 2. Dan ini kemajuan yang sangat luar biasa ya. Kita berterima kasih kepada Pak Idi ya, kepada Pak Dr. Bobby yang ini menjadi tantangan ya bagi Bapak dan juga rekan-rekan di dosen PJKR untuk senantiasa mengembangkan prodi ini ke arah yang lebih baik, dan salah satunya itu didukung oleh kompetensi rekan-rekan ya. Bapak nggak mau ketika rekan-rekan lulus dari kampus ini, lulus dari prodi ini, kompetensi yang rekan-rekan itu ya tidak diterima dengan baik oleh masyarakat. Berarti itu kegagalan kami untuk membimbing serta membina rekan-rekan. Ya. Harapan dari prodi di penutup sambutan dari Bapak, rekan-rekan tetap semangat ya, jaga komunikasi dengan pembimbing, jaga komunikasi dengan prodi. Mudah-mudahan di bulan Juli sudah ada yang bisa ikut melaksanakan ujian sidang skripsi di gelombang pertama. Barangkali itu aja sambutan dari saya, Pak Haji. Ditutup, nasun minallah wa fadlun qarib wa basiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya, sambutan dari Bapak Nanang Mulyana MPD selaku Ketua Program Studi PJKR. Ya. Menginjak acara berikutnya yaitu acara inti, ya. Acara inti yaitu saudara yang kami hormati ya, sebagaimana tercantum pada pengumuman ya webinar pada kesempatan ini akan
membahas tentang pengembangan kompetensi calon guru penjas orkes dalam menyongsong ya era digital ini. Ya, untuk itu semua tentu sangat membutuhkan informasi sekaligus upaya pengembangan kompetensi guru pendidikan jasmani di era milenial yang serba digital. Bagaimana yang kita harapkan bersama pada webinar internal kali ini. Ya, sebelum penyajian materi, saya akan menyampaikan sedikit pengantar terkait dengan materi yang akan disampaikan oleh penyaji. Pada dasarnya forum inilah seperti ini sangat penting dan menarik untuk kita ikuti. Ya, karena banyak sekali informasi penting yang disampaikan penyaji ya kita dapat mudah dipahami apabila diskusi ini berjalan dengan efektif. Ya, oleh karena itu diharapkan kepada kita semua untuk dapat memperhatikan dan mengisi diskusi ini dengan sebaik-baiknya. Ya. Berikut sebelum pemateri menyampaikan materinya, saya sampaikan beberapa ketentuan acara inti kita sebagai berikut. 1. Pemateri kami beri waktu untuk menyampaikan materi sekaligus selama 45 menit. Ya, selama pemateri menyajikan materi tidak ada interupsi. Ya, yang ketiga, setelah dua pemateri menyampaikan materinya, maka akan dibuka sesi tanya jawab. Ya, demikian peraturan yang dipakai. Selanjutnya, ya, segera kami persilakan kepada pemateri pertama. Untuk itu kepada yang terhormat Bapak Nanang Mulyana kami persilakan. Untuk ini materi Pak Bobi dulu, Pak Haji. Oke. Saya ini dulu mau rapat dulu, Pak Haji. Siap. Ya. Mohon izin. Ya. Siap. Oke. Ya. Baik. Berikutnya ya materi berikutnya yaitu Bapak Dr. Bobi Agustan, Magister Pendidikan untuk menyampaikan materinya. Ya, kepada Bapak Doktor dipersilahkan. Baik, terima kasih Bapak Moderator, Pak Haji Firman Adiatama, SPD MOR. Mohon izin Pak Kaprodi. Mangga Pak Bobi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, amma ba'du. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Ketua STKIP Muhammadiyah Kuningan, Bapak Nanan Abdul Manan, MPD. Yang saya hormati Bapak Dr. Nanang Mulyana, MPD, selaku Ketua Prodi. Dan yang saya hormati Bapak Haji Firman Adiatama MOR, SPD MOR, dan rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya mendapatkan tugas yang diamanahi oleh Bapak Ketua Prodi, Pak Nanang, kepada saya untuk menyampaikan hal-hal yang terkait dengan intinya itu adalah uji kom. Namun sebelum saya menghantarkan apa yang disebut uji kom dan bagaimana teknisnya, mungkin ada nanti beberapa hal yang ingin disampaikan yang kemudian nanti mudah-mudahan bisa didiskusikan bersama pada sesi akhir nanti gitu. Di sini saya mengambil judul adalah pengembangan instrumen kompetensi guru PJOK. Oke, kita lihat bahwa fenomena guru PJOK di sekolah pada saat kali ini adalah tidak hanya semata-mata guru PJOK itu hanya mengajar. Bahkan di dalam kenyataannya bahwa guru PJOK itu terbagi ke dalam beberapa tugas yang dikerjakan pada saat guru tersebut berangkat ke sekolah. Ada yang misalkan ada yang menjadi pembina pramuka, ada yang menjadi melatih ekskul,
ada yang sibuk dengan urusan administrasinya mengajar. Hal ini akan menjadi tantangan kita semua. Nanti guru PJOK itu akan terlihat seperti apa di antara guru-guru yang lainnya di sekolah. Nah, hal ini yang menjadi pesan apa yang disampaikan oleh Ketua Prodi kita, bahwa lulusan kita itu harus unggul. Lulusan kita itu harus handal gitu. Dan lulusan kita itu harus mahir IT juga. Nah, oleh karena itu pada kesempatan kali ini mudah-mudahan dengan dengan inisiatif dari Pak Ketua Prodi untuk bisa membekali, untuk bisa memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi calon lulusan Prodi PJK RSTKP Muhammadiyah Kuningan ini, khususnya untuk nantinya bisa bersaing dengan guru-guru yang lain dalam menampilkan performa mengajarnya di sekolah. Terlepas dari hal itu, tidak lain dan tidak bukan guru tersebut memang pada kenyataannya tidak hanya mengajar saja, tapi minimal dalam konteks mengajarnya bahwa kita atau lulusan bisa menampilkan sesuatu yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, padahal kan guru PJOK harusnya mengajar dengan sebaik-baiknya. Tidak lagi memang harusnya pusing dengan kegiatan untuk melatih ekskul misalnya, ataupun mengurus administrasi yang jelimet dan seterusnya, ataupun hal lainnya. Tapi memang keempat-empatnya ini memang harus, mau tidak mau kita harus kuasai betul gitu. Kuasai betul dalam hal mengajarnya bagus, dalam melatih eksulnya dia lihai, dia mahir, lalu dalam administrasi mengajar yang dalam hal ini memang harus serba online, harus bisa menguasai, ataupun menjadi pembina-pembina lainnya, ekstrakurikuler lainnya di sekolah. Nah, kita fokuskan saja ke arah yang mungkin nanti akan menjadi bekal kita pada saat nanti setelah menjadi lulusan, mengajar dengan sebaik-baiknya. Apa sih indikator dalam mengajar sebaik-baiknya? Yang pertama kita lihat adalah membuat perencanaan. Tentu membuat perencanaan ini adalah pada saat kuliah sudah diajari atau sudah mendapatkan bekal dalam membuat RPP tentunya. Nah, hal ini yang akan menjadi nanti tolak ukur yang kemudian nanti diaplikasikan ke dalam praktek mengajar. Nanti rekan-rekan di sini dalam waktu dekat sebelum sidang mungkin nanti Pak Ketua Prodi menjadwalkan harus rekan-rekan harus tes mengajar gitu. Nah, di sini dalam tes mengajar di sini nanti rekan-rekan harus mempersiapkan apa itu RPP-nya. Nanti RPP ini akan dibahas pada saat akhir sesi ini. Dan yang kedua, guru PJOK juga harus selalu bisa membuat plan A, plan B, dan seterusnya. Karena mengantisipasi apabila misalkan ketika kita sudah mempersiapkan mengajar di lapangan, tiba-tiba kita ada sesuatu yang tidak diinginkan, misalkan hujan dan seterusnya, kita sebagai guru PJOK yang bertanggung jawab, kita harus sudah mempersiapkan plan B untuk mensiasati pembelajaran plan A yang tidak bisa dilakukan di lapangan. Misalkan, plan B itu bisa memfasilitasi kegiatan belajar mengajar dalam kelas, misalkan. Apakah itu tetap praktek ataupun teori, kita harus selalu sudah bisa mempersiapkannya. Dan yang ketiga, indikator ketiga, mengajar dengan sebaik-baiknya itu harus bisa mengaplikasikan apa yang kita buat di RPP. Artinya, apa yang kita tulis, dengan apa yang kita kerjakan, dengan apa yang kita praktekkan, itu seirama, itu selaras. Dan tidak keluar konteks apa yang ada dalam RPP yang telah kita rancang. Terlepas nanti ada hal-hal yang tidak bisa kita lakukan,
kita harus prepare sebelumnya. Misalkan, kita ingin mempelajari atau kita akan mengajar tentang bola basket. Pada saat kenyataan di lapangan, misalkan bola basketnya hanya ada satu, itu pun satu bocor misalkan. Nah, di situ harusnya kita harus selalu prepare di awal. Ketika akan mengajar, kita harus cek sarana dan prasarana apakah sudah oke. Lalu siswa akan mengajar kelas berapa sudah diberitahu dan seterusnya. Oleh karena itu, hal yang aplikasi ini merupakan hal yang sangat urgent sekali ketika dalam konteks mengajar dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya, mengevaluasi. Evaluasi di sini sangat penting juga. Kenapa penting? Karena evaluasi ini bisa membuat ukuran atau batasan ketika kita mengajar, apakah mengajar kita itu sudah baik? Apakah mengajar kita sudah sesuai? Apakah mengajar kita sudah dapat diterima oleh siswa? Apakah pemahaman atau ucapan yang diberikan oleh guru itu bisa diterima? Dan seterusnya. Penting ini dilakukan untuk mendapatkan Pak Dr. Bobby, belajar yang lebih baik. Siap, izin Pak dulu. Kapolri. Pak Ketua sudah bergabung dengan kita. Oke, siap. Mohon arahannya dulu sebentar dari Pak Ketua. Pak Haji Firman. Mangga Pak Haji. Wilujeng Sumping Pak Ketua. Selamat datang untuk Bapak Ketua, Bapak Nanan Abdul Manan, Magister Pendidikan. Ya, selamat datang. Dan mohon ya untuk ya acara sambutan yang akan diisi oleh Bapak Ketua STKP Muhammadiyah Kuningan yang kepada Bapak Nanan Abdul Manan dipersilakan. Ingat sejenak untuk pemaparan materi. Ya, berikutnya sambutan akan diisi oleh Bapak. Halo Pak, siap. Pak Ketua. Oh, Pak Ketuanya lagi membuka dulu di acara rapat di atas, Pak Haji. Oke. Siap. Ya, dilanjutkan. Siap. Silakan Bapak Bobby Agustan. Lanjut, Pak Moderator. Ya. Oke, dilanjut ya. Tadi kalau tidak salah sampai evaluasi ya. Baik. Lalu selanjutnya evaluasi itu memang tidak kalah penting untuk mengetahui bahwa cara bagaimana kita mengajar atau materi itu tersampaikan atau tidak itu dapat diketahui. Lalu yang terakhir, mengajar dengan sebaik-baiknya indikatornya adalah membuat perencanaan baru. Artinya apa? Artinya perencanaan baru ini adalah ketika hal-hal yang tadi selain membuat plan A, plan B, dan seterusnya ini perencanaan baru ini merupakan hasil dari evaluasi. Dari evaluasi itu terdapat misalnya kekurangan-kekurangan yang bisa kita perbaiki pada saat perencanaan yang baru akan diterapkan. Dalam hal ini misalkan ketika saya yakin ketika era pandemi ini tidak ada yang membuat perencanaan pembelajaran dengan sistem daring atau sistem dalam jaringan. Oleh karena itu hal-hal yang seperti ini kita itu guru PJOK yang mempunyai ciri khas olahraga yang identik dengan praktik dan seterusnya, kita harus jeli untuk bisa membuat terobosan-terobosan, untuk bisa membuat hal-hal yang baru yang dapat tetap memfasilitasi anak didik kita, siswa didik kita
untuk tetap bisa bergerak, untuk tetap bisa belajar. Nah, oleh karena itu ini menjadi tantangan kita semua. Mungkin saja nanti rekan-rekan di sini atau teman-teman di sini atau para calon lulusan di sini akan dapat bisa membuat terobosan baru, bagaimana desain, bagaimana gaya, bagaimana cara untuk memfasilitasi hal-hal yang seperti ini. Bentar. Oke, selanjutnya, nah di sini kita bisa lihat bahwa Yuk, siap. Punten, sarana pananang gaduh tepangan. Kirim terjemah. Pamit terjemah berarti Biasa nama. Anu informasi kecil non kubik. tertaruh perhijian. Izin ate nu ka anu make berarti 200. Sabra? Tapi lanjut Pak Moderator. ada ya. Kemarin itu boleh. Kita cari minimalis. Kan kayak masalahnya kapanan B-nya. Siap. Kata manu robot itu tanggung jawab. Oke, kami Monitor Pananang untuk sambutan berikutnya Bapak Ketua sudah siap. jadi untuk deklarasi ini lain deh. Terus tinggal di lapang lagi. Ketika kamu lagi di telepon ada kenapa nggak kene? Bisa ya, kamu ada sedih waktu itu mah. Iya. Mau. Oke. Pasti orang di kamar dengan sampai Kamis ya. Iya, itu lagi. Tadi kita Ya, mangga rapat dulu seminar. Lanjut nih Pak Moderator, Pak Kaprod, atau ada Pak Nanan dulu, Pak Ketua. Siap. Lanjut aja Pak Ketua Prodi atau gimana? Pak Ketua STK itu sudah siap? Atau masih memimpin rapat? Bentar, bagi. Gimana Pak Kaprodi, apakah materi akan dilanjutkan dulu? Dilanjutkan dulu. Oke, dilanjutkan Pak. Siap. Oke, silakan. Siap. Terima kasih Pak Moderator dan Pak Ketua Prodi. Lanjut rekan-rekan. Mudah-mudahan tidak terpotong ininya. Lanjut ya. Jadi di sini saya melihat bahwa fenomena ini dalam dilihat bahwa keberhasilan belajar PJOK ini tergantung 3 unsur itu. Yang pertama dari guru, yang kedua dari siswa, dan yang ketiga dari tugas gerak yang diberikan. Oleh karena ini yang ketiga ini sangat berpengaruh penting terhadap nanti kualitas dari keberhasilan pembelajaran pendidikan jasmani di sekolah. Yang pertama dari guru dulu. Guru di sini kita harus mampu menampilkan apa itu metode. Guru di sini harus mempunyai beberapa kemampuan dalam memberikan model. Guru di sini harus punya kreativitas yang lain. Dan guru di sini harus mempunyai gaya mengajar yang tidak itu saja. Dan seterusnya. Dan masih banyak lagi sebetulnya. Oleh karena itu,
dari beberapa indikator ini diharapkan nanti pada saat setelah lulus nanti memang harus dikuasai betul. Jangan nanti kita menerapkan pola yang disebut dengan CBSA gitu. CBSA itu cul budak sina anteng. Kita duduk di pinggir lapang sambil pakai kacamata sambil ngopi dan memberikan bola kepada anak siswa. Itu jangan menjadi hal yang lumrah yang kita lakukan gitu. Kalau hal seperti itu mungkin nanti yang menilai memang enak kok guru PJOK seperti ini gitu. Nah, jangan sampai seperti itu. Nanti kualitas kita itu dilihat bukan hanya kepala sekolah, tapi teman-teman guru kita, teman-teman guru di sekolah kita gitu. Apakah kok ngajarnya seperti itu ya gitu. Kok ngajarnya seperti ini. Nah, jangan sampai keluar hal seperti itu. Mari kita bersama-sama untuk membuat kita semakin unggul. Mari bersama-sama membuat kita semakin mempunyai daya saing di antara yang lainnya gitu. Lalu keberhasilan pelajar PJOK yang kedua adalah siswa. Kita mau tidak mau nanti akan dihadapi oleh beberapa karakter anak, beberapa karakter siswa. Ada siswa yang nakal, ada siswa yang pintar, ada siswa yang pemalu, ada siswa yang aktif, dan seterusnya. Dari perbedaan karakteristik siswa tersebut, kita harus mampu mengajak semua untuk mau melakukan aktivitas dalam pembelajaran tersebut. Kita harus punya desain oleh karena itu. Tadi balik lagi ke kualitas guru kita. Kita harus punya model untuk bagaimana sih mengakomodir, bagaimana sih menyatukan beberapa perbedaan karakteristik anak untuk bisa sama-sama nurut apa yang dikatakan oleh guru. Dan yang terakhir, keberhasilan belajar PJOK ini terletak pada tugas gerak. Nah, tugas gerak di sini terletak pada sarana dan prasarana, misalkan kecabangan yang diajarkan, dan seterusnya masih banyak lagi. Nah, oleh karena itu, tugas gerak di sini, misalkan dalam peralatan dalam sepak bola, peralatan permainan dalam bola voli, atletik, dan seterusnya, kita itu harus prepare, kita harus itu melihat, sehingga apa yang nanti kita tuliskan dalam RPP akan sinkron kepada apa yang akan kita tampilkan, apa yang akan kita ajarkan pada saat proses pembelajaran berlangsung. Nah, yang terakhir, yang ini kita lihat bahwa kenapa Prodi PJKR melaksanakan webinar ini, karena ingin minimal kita mengingatkan lah, karena kalau dibekali mungkin ini bukan saatnya, karena bekal sebenarnya sudah rekan-rekan dapatkan pada saat kegiatan perkuliahan tentunya gitu, dengan beberapa materi, dengan beberapa mata kuliah, dan di samping itu sudah diajarkan tentang atau sudah mendapatkan perkuliahan didaktik metodik. Seharusnya rekan-rekan ini sudah matang dalam hal mengajar di sini. Nah, di sini kita lihat bahwa guru PJOK dalam praktik mengajar ini memiliki kompetensi atau tidak memiliki kompetensi. Nah, di sini kualitas guru PJOK sendiri nanti di sekolah. Anda tinggal pilih mau menjadi atau Anda ingin memiliki kompetensi ataukah tidak gitu. Nah, oleh karena itu di sini Prodi PJKR yang dalam hal ini Pak Ketua Prodi sering bilang bahwa ayolah kawan-kawan kepada kami dosen, kita persiapkan lulusan kita jangan sampai hal yang paling utama mengajar, misalkan mengajar ini malu-maluin gitu. Istilah katanya gitu. Oleh karena itu nanti sebelum rekan-rekan sidang, sebelum rekan-rekan wisuda, sebelum rekan-rekan mengajar, Prodi ingin melihat bagaimana cara rekan-rekan di sini mengajar, bagaimana rekan-rekan di sini memberikan kasihnya masing-masing gitu dalam mengajar gitu. Ingin melihat itu bahwa oke, rekan-rekan di sini atau para mahasiswa di sini sudah siap kok gitu. Udah pada unggul kok, udah pada siap daya saing, sehingga Pak Ketua Prodi juga akan sangat bangga, akan sangat
lega ketika rekan-rekan di sini menjadi guru nantinya. Nah, setelah ini uji kom. Kalau berbicara uji kom, sebetulnya di STKIP Muhammadiyah Kuningan ini ada dua yang bisa dilaksanakan. Tapi nanti kita atau saya pribadi akan berbicara kepada Kepala Ketua Prodi apakah ada tes tulisnya. Namun saya akan menjelaskan juga bahwa di sini sebetulnya uji kom itu ada dua, uji kompetensi itu ada dua. Yang pertama ada tes tulis, yang kedua ada micro teaching, yaitu praktek mengajar. Yang micro teaching ini memang kebaruan dalam Prodi PJKR dalam uji kom. Kalau dulu-dulu bukan micro teaching, tapi ada penampilan rekan-rekan dalam melakukan satu atau dua teknik dasar kecabangan yang paling dikuasai. Tapi kali ini Prodi PJKR ingin melihat bagaimana rekan-rekan mengajar. Nah, yang tes tulis nanti kisi-kisinya adalah bahwa menjawab soal berbasis CAT. Nanti kalaupun ada, rekan-rekan akan menjawab soal-soal yang ada dalam komputer yang ada di kampus, terdiri dari soal pilihan ganda atau multiple choice, terdiri dari kurang lebih 100 soal, dikerjakan maksimal 60 menit kalau tidak salah ya. Dan jawaban benar itu minimal 60 atau 65 soal. Jadi dari 100 itu rekan-rekan harus bisa menjawab minimal 60 sampai 65 soal. Kalau sudah lulus. Kalau tidak nanti mungkin rekan-rekan di sini akan tes ulang remedial. Dan yang kedua adalah micro teaching atau tes mengajar. Nah, di sini praktik mengajar tentunya. Lalu yang kedua adalah berdasarkan RPP yang dibuat. Nanti teman-teman atau rekan-rekan mahasiswa di sini akan membuat RPP-nya sebelum melakukan tes mengajar. Yang ketiga dilaksanakan dengan peer teaching. Ini hal yang memungkinkan ketika melakukan tes mengajar pada saat pandemi ini. Mungkin kalau real teaching dengan siswa yang sebenarnya agak riskan dan memerlukan birokrasi yang agak lama ketika harus meminta siswa untuk menjadi siswanya dalam tes mengajar. Mungkin nanti dalam pelaksanaannya, misalkan Muhammad Khalid yang menjadi guru nanti meminta teman-temannya yang belum kebagian mengajar, misalkan 10 siswanya gitu. Waktu antara 20 sampai 9-nya. Nanti ini akan didiskusikan lagi seperti ini. Nah, saya nanti akan memberikan kisi-kisi dalam Anda membuat RPP dan dalam Anda mengajar gitu. Nah, di sini kisi-kisi yang pertama, dalam mengajar itu dibagi ke dalam 3. Ada pendahuluan, ada inti, dan penutup. Dalam pendahuluan ini jangan lupa Anda harus ada persepsi dan motivasi kepada anak didik. Artinya apa? Persepsi itu oke, Anda rekan-rekan nanti bisa memberikan sesuatu yang bisa membuat anak-anak tergugah gitu, atau anak-anak bisa membuat termotivasi. Misalkan pada kesempatan belajar kali ini misalkan pada materi misalkan bola basket, nanti ada sistem pertandingan, ada pertandingan antar tim, dan misalkan kalau yang tim yang menang nanti akan hadiah permen gitu, ada dan seterusnya. Nah, di situ harus ada misalkan kata-kata yang bisa membuat motivasi anak didik. Nah, dalam pendahuluan ini mengaitkan materi pembelajaran sekarang dengan pengalaman peserta didik atau pembelajaran sebelumnya. Hal ini jangan lupa Anda berikan sesuatu atau berikan rangsangan kepada anak didik dalam hal positif tentunya. Apa sih kemarin kita belajar apa sih? Nah gitu, pertanyaan-pertanyaan kayak gitu bisa membuat anak didik kembali fokus kepada apa instruksi yang dilakukan. Mengajukan pertanyaan yang menantang. Artinya yang menantang di sini adalah pertanyaan-pertanyaan yang lebih memfokuskan si anak. Karena pada saat pendahuluan ini
biasanya anak didik atau siswa itu belum fokus kepada apa yang kita instruksikan. Yang ketiga, jangan lupa menyampaikan manfaat dari materi pembelajaran yang akan kita lakukan. Misalkan, ketika kita ingin memberikan materi tentang passing bola voli, atau misalkan spek bola voli, jangan lupa berikan manfaat dari passing itu apa sih? Manfaat dari spike itu untuk apa sih? Jangan lupa kasih tahu ke kesempatan kali ini saya akan memberikan materi tentang pelajaran spike. Spike ini tentunya bla 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 dan gunanya misalkan untuk memperoleh poin dari lawan dan seterusnya. Nah, hal itu jangan lupa Anda utarakan secara singkat. Dan yang terakhir, mendemonstrasikan sesuatu yang terkait dengan tema. Mendemonstrasikan dalam hal ini Anda bisa mewakilinya oleh siswa ataupun oleh Anda sendiri. Misalkan, oke, kita lihat misalkan bagaimana cara servis dalam permainan bola voli. Oke, misalkan Yayan maju. Lihat aba-abanya seperti apa, kakinya seperti apa, lengannya seperti apa, bola dilempar misalkan servis atas ke atasnya seperti gimana atau sejauh mana, dan seterusnya. Bisa saja oleh guru sendiri, tapi kalau misalkan Anda nanti harus mendemonstrasikan dari waktu ke waktu atau dari gerakan teknik dasar ke gerakan teknik dasar, Anda mengajar 9 kelas, pasti Anda sangat kelelahan sekali. Oleh karena itu bisa di-manage bagaimana mendemonstrasikan sesuatu yang terkait dengan tema itu, apakah diwakili oleh siswa, ataupun oleh Anda sendiri yang mempraktekkan. Nah, pendahuluan kedua, penyampaian kompetensi dan rencana kegiatan. Yang pertama adalah menyampaikan kemampuan yang akan dicapai peserta didik. Anda jangan lupa menyampaikan indikator yang harus dicapai peserta didik. Misalkan, oke, dalam kesempatan permainan passing atas bola voli ini, kalian, kata guru itu, kalian harus bisa melakukan passing atas dengan baik misalkan. Itu jangan lupa disampaikan. Karena nanti secara tidak sengaja kita harus memberikan sebuah tujuan, kita harus memberikan sebuah hasil gerak kepada peserta didik. Oleh karena itu harus disampaikan. Yang kedua adalah menyampaikan rencana kegiatan, misalnya individual, kerja kelompok, melakukan observasi. Oleh karena itu, sebentar. Ya, mohon ya, karena ada keperluan mendadak. Ya, untuk itu para peserta supaya bisa ya menyikapi materi yang diberikan oleh Bapak Budi. Ya. Ya. Mohon lanjut. Yang kedua, penyampaian kompetensi dan rencana kegiatan. Tadi sudah disampaikan, menyampaikan kemampuan yang akan dicapai. Misalkan dalam RPPU tertera siswa harus melakukan passing atas dengan baik dan seterusnya. Yang kedua, menyampaikan rencana kegiatan, misalnya individual, kerja kelompok, dan melakukan observasi. Yang kedua ini adalah bahwa rencana kegiatan ini materi apa? Misalkan materi sepak bola. Di sini materinya adalah passing. Dalam materi ini, dalam passing ini, Anda juga harus menyampaikan bagaimana teknis cara belajarnya dalam hal pembagian kelompok. Nah, gitu. Apakah ini kerja kelompok ataukah ini kerja individu? Nah, di sana Anda harus punya planning di pendahuluan ini. Oke, harus bagi kelompok. Oke, harus misalkan kelompoknya dibagi berdasarkan abjad dari A sampai B, kelompok 1 dari C ke D, kelompok 2 dan seterusnya. Itu teknis. Nanti Anda bagaimana membagi kelompok untuk melakukan atau untuk melaksanakan kegiatan belajar pembelajaran.
Nah, kita langsung masuk ke inti. Penguasaan materi pembelajaran yang pertama adalah kemampuan menyesuaikan materi dengan tujuan pembelajaran. Ingat, di sini bahwa penting halnya kita sebagai guru, calon guru PJOK, bahwa kita harus mengetahui tadi karakteristik atau kemampuan, batasan kemampuan anak didik. Jangan sampai ketika kita ingin melakukan proses pembelajaran, ada hal-hal atau kemampuan-kemampuan yang bisa membuat anak didik kita menjadi minder. Misalkan kemampuan itu atau misalkan tujuan itu terlalu tinggi. Si anak itu harus misalkan spek dengan keras misalkan. Atau si anak itu spek harus masuk angka di bawah net gitu misalkan. Nah di situ Anda harus melihat bagaimana anak didik kita seperti apa. Oleh karena itu tujuan dan materinya sesuai nanti. Yang selanjutnya kemampuan mengaitkan materi dengan pengetahuan lain yang relevan, perkembangan iptek dan kehidupan yang nyata. Nah di sini jangan lupa ketika Anda ingin memberikan suatu materi, jangan lupa Anda mengaplikasikan atau mencontohkan dari materi tersebut bisa digunakan pada kehidupan nyata. Misalkan materinya kebugaran jasmani. Kebugaran jasmani. Nah, kebugaran di situ Anda memberikan materi A, B, C, dan seterusnya. Kasih tahukan manfaatnya ketika siswa tersebut atau bayangkan siswa tersebut nanti setelah pulang dari sini, apakah manfaat dari kebugaran jasmani itu? Misalkan akan membuat hidup lebih sehat, dan ketika kegiatan aktivitas jasmani itu atau kebugaran itu dilakukan di luar sekolah, atau pada saat kehidupan yang nyata atau kehidupan yang nyata nanti akan menjadikan investasi pada kehidupan yang lebih panjang dan seterusnya. Nah itu maksudnya. Jadi jangan lupa diaplikasikan pada kehidupan yang nyata. Selanjutnya, menyajikan pembahasan materi pembelajaran dengan tepat. Tentu kalau pembahasan materi pembelajaran dengan tepat artinya sinkron antara yang dituliskan dalam rancangan pembelajaran dengan apa yang praktekkan pada saat mengajar. Menyajikan materi secara sistematis. Nah, di sini jangan lupa, ketika Anda memberikan materi, sesuatu materi itu, jangan dari sulit dulu ke yang mudah. Kalau dari sulit dulu ke mudah, nanti anak-anak belum tidak akan mampu menyerapnya dengan baik gitu. Misalkan dalam teknik dasar dalam bola voli. Ya, ketika membuat pembelajaran misalkan materinya adalah servis. Oke, ketika servis itu misalkan bola itu kita desain aja, jangan pakai bola dulu gitu. Kita gerakan tanpa bola dulu misalkan. Nah, itu hal mudah. Kita praktekkan dari sesuatu yang mudah dulu. Kemudian bergerak menuju misalkan pakai bola, tapi jangan bola yang sebenarnya, kita pakai bola plastik. Setelah bola plastik, kita pakai bola yang sebenarnya. Nah, hal yang menjadi penting adalah bahwa materi itu yang bagus itu adalah materi yang dapat diterima oleh anak didiknya, baik secara pemahaman otak maupun praktek unjuk kerja di lapangannya. Gitu. Nah, inti yang kedua, penerapan strategi pembelajaran yang mendidik. Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kompetensi yang akan dicapai tentu, memfasilitasi kegiatan yang membuat komponen eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi. Nah ini yang berkaitan dengan tujuan sesuai dengan kurikulum. Nanti bisa disesuaikan apakah hanya eksplorasi gitu, kalau misalkan tingkat tataran yang lebih rendah, atau misalkan yang bahkan kalau misalkan kita memberikan materi kepada siswa SMA tentu sangat berbeda dengan kita memberikan materi kepada anak SD. Jangan disamakan ketika kita memberikan materi belajar penjas kepada anak SD, disamakan dengan anak kepada siswa yang sekolah menengah pertama, apalagi sekolah menengah atas. Lalu melaksanakan pembelajaran secara runtut untuk menguasai kelas. Nah, hal ini yang menjadi kadang-kadang terlupakan. Kenapa? Menguasai kelas ini dalam hal
kita itu mengajar harus terlihat dari kita harus bisa melihat, artinya situasi dalam kelas itu sendiri. Kadang-kadang kita lupa, misalkan apalagi misalkan dalam pembelajaran renang. Nah, dalam pembelajaran penting sekali ketika kita pembelajaran renang, apalagi misalkan kita mengajar SD gitu ya, ada materi akuatik, misalkan kita bawa ke kolam renang, jangan lupa kita harus selalu melihat anak didik kita kemana gitu. Jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Dari mulai misalnya kita bisa memulai misalkan dengan instruksi ataupun memberikan materi yang disesuaikan dengan kolam mana yang bisa dipakai. Anda tidak boleh kemana-mana ya, misalkan kolamnya di sini saja. Oke, mulai hitung. Misalkan siswanya dihitung oleh Anda 1 sampai 10 di situ. Nah, itu harus selalu terkontrol gitu ya. Jangan sampai pada saat mulai pembelajaran 10, pulang-pulang 9 gitu. Jangan sampai seperti itu. Lalu melaksanakan pembelajaran yang bersifat kontekstual. Nah, artinya di sini memang hal yang menjadi penting juga ketika kita melaksanakan pembelajaran yang kontekstual. Artinya tidak lagi kita melakukan pembelajaran yang kira-kira tidak dipahami atau sangat sukar dipahami oleh siswa. Kembali lagi kita harus mengetahui bagaimana kemampuan siswa kita, bagaimana kemampuan anak didik kita menyerap informasi dari kita. Gitu. Lalu melaksanakan pembelajaran yang memungkinkan tumbuhnya kebiasaan positif. Ini yang berkaitan dengan aspek afektif. Ingat, jangan lupa, ranah kita itu sekarang ranah kita itu memang ranah pembelajaran ada 3, ada kognitif, psikomotor, dan afektif. Ketiga-tiganya dewasa ini bisa disebut atau bisa dikatakan adalah sama rata. Tidak menitik beratkan saja pada ranah psikomotor. Ranah psikomotor ini yang berkaitan dengan tugas gerak, dengan kecabangannya itu. Namun dengan kecabangannya itu, kita bisa menumbuhkan anak-anak didik atau siswa itu memungkinkan tumbuhnya kebiasaan positif. Misalnya, Anda harus memberikan stimulan-stimulan yang membuat anak didik harus bekerja sama misalkan. Lalu memungkinkan anak-anak didik untuk bisa membuat misalnya sikap disiplin dan seterusnya. Oleh karena itu hal itu yang akan menjadi yang akan dikenang atau yang akan ditangkap oleh anak didik dan memungkinkan anak didik itu melakukan pada saat kehidupan nyata atau di luar sekolah. Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan alokasinya waktu yang direncanakan, tentu ini sangat penting juga ya. Artinya jangan apalagi kita kehidupan di sekolah nanti akan berhimpitan dengan mata pelajaran yang lain. Misalkan setelah mata pelajaran kita PJOK jam 8.50 selesai, jam 8.55 itu belajar fisika. Nah, oleh karena itu di situ kita harus segera mungkin melakukan pengelolaan kelas yang bagus untuk misalkan kita jangan sampai ditegur oleh guru fisika tersebut. Masuk ke kelas fisika misalkan atau ke kelas matematika setelah belajar PJOK tidak ada waktu untuk pergantian untuk mengalap keringat, untuk pergantian baju, untuk pergantian kaos, untuk mengganti kaos, untuk mengganti baju, dan untuk siap lagi mengikuti pembelajaran mata pelajaran yang lainnya. Ini juga yang harus penting kita ingat gitu ya. Lalu inti yang ketiga adalah penerapan pendekatan saintifik dasar. Apa itu saintifik? Jadi tadi sudah saya singgung sebetulnya adalah kita bisa sebetulnya hal ini bisa disesuaikan dengan tingkatan kita mengajar di mana. Apakah kita mengajar di SD ataukah kita mengajar di SMP ataukah kita mengajar di SMA ataupun perguruan tinggi gitu ya. Jadi kalau misalkan di SD tidak mungkin kita menanyakan bahwa bagaimana atau misalkan sebetulnya apa sih tujuan dari misalkan kebugaran jasmani itu gitu. Tentu dengan pertanyaan-pertanyaan tersebut si anak didik yang SD misalkan kelas
5 ataupun kelas 6 gitu akan sangat sukar gitu ya. Tetapi kalau anak-anak SD mungkin pertanyaannya yang bersifat misalkan apa ataukah misalkan apa sih yang harus dilakukan ketika Anda misalkan haus. Kan jawabannya cuma minum dan seterusnya. Jadi ketika ada pertanyaan-pertanyaan yang bersifat saintifik atau pertanyaan-pertanyaan yang bersifatnya harus disesuaikan dengan kemampuan karakternya. Gitu ya. Ada di sini memang dijelaskan memberikan pertanyaan mengapa dan bagaimana, memancing peserta didik untuk bertanya, memfasilitasi peserta didik untuk mencoba, untuk melakukan latihan, memfasilitasi peserta didik untuk mengamati, memfasilitasi peserta didik untuk menganalisis. Gitu ya. Ini bisa dilakukan berdasarkan kelompoknya, ataukah kelompok ke kelompok, ataukah individu ke individu gitu. Lalu penerapan pendekatan saintifik lanjutan, memberikan pertanyaan peserta didik untuk menalar proses yang berpikir logis dan sistematis, menyajikan kegiatan peserta didik untuk berkomunikasi, menyajikan pembelajaran yang bernuansa aktif dan menyenangkan. Nah, hal ini jangan lupa, pembelajaran PENJAS itu atau PJOK itu adalah sesuatu hal yang menyenangkan. Anak-anak itu sebetulnya tidak boleh stres ketika mengikuti pembelajaran PENJAS. Karena ketika ada sesuatu atau ketika ada tahapan dalam mengajar terlalu tinggi, nah itu sebetulnya tidak boleh ataupun misalkan ada materi yang sebetulnya si anak didik itu tidak mampu gitu. Nah itu harusnya tidak boleh membuat anak didik mengalami kesulitan yang berlebih gitu. Nah, inti yang kelima adalah berkaitan dengan sarana dan prasarana tentunya. Apakah itu media pembelajaran ataukah sarana prasarana yang lainnya gitu. Yang pertama adalah menunjukkan keterampilan dalam penggunaan sumber belajar. Nah, era dewasa ini memang kita harus menguasai segala sumber. Baik itu sumber belajar yang kita biasa pakai, bola, net, dan seterusnya. Dan bahkan sekarang mungkin bisa lagi memakai teknologi yang baru gitu. Misalkan untuk mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan kemampuan seseorang dalam loncat tinggi, melihat itu kan misalkan harus dilihat dengan mengambil sel darah putih dan seterusnya. Itu harus memakai teknologi yang bersifat kelaboratoriuman gitu ya. Yang kedua adalah menunjukkan keterampilan dalam penggunaan media pembelajaran. Di sini menjadi hal yang penting juga ketika kita memberikan materi. Memberikan materi tentang penggunaan media pembelajaran gitu ya. Media pembelajaran yang bagaimana? Tentu yang bisa menarik perhatian siswa. Tapi menarik perhatian siswa tanpa kehilangan esensi dalam memberikan materi. Misalkan, ketika kita ingin memodifikasi suatu pembelajaran atau ketika ingin kita memodifikasi suatu materi, jangan lupa dari esensinya gitu. Misalkan kita tadi ingin belajar tentang servis dalam permainan bola voli. Kita ingin memakai bola plastik, oke. Itu saya rasa bisa diterima gitu ya. Tetapi kita akan salah ketika misalkan servis atas kita pakai bola tenis yang agak kecil ataukah misalkan bola basket yang agak lebih besar lagi atau lebih berat. Nah, itu akan menjadi hal yang salah ketika melaksanakan hal yang disebut modifikasi. Artinya modifikasi itu memang untuk memudahkan anak belajar keterampilan sesuatu gitu. Jadi esensinya tidak hilang, tetap anak melakukan servis atas dan bisa melakukan pukulan dengan seperti servis atas. Lalu menghasilkan pesan yang menarik, melibatkan peserta didik dalam pemanfaatan sumber pembelajaran. Nah, melibatkan peserta didik dalam pemanfaatan sumber dan media pembelajaran ini tentunya ini berkaitan dengan kemampuan guru dalam meramu ya. Apakah guru lihai sampai situ ataukah guru menguasai sampai hal tersebut atau tidak gitu. Misalkan ketika kita memberikan materi pembelajaran tentang atletik misalkan.
kita belajar estafet, lari estafet. Oh, ini tidak ada tongkat estafetnya misalkan. Bagaimana kita cara belajarnya adalah dengan tepukan gitu, dengan tepukan tangan. Ketika bersentuhan di antara satu timnya itu tepukan tangan dari pelari A ke pelari B, itu bisa dikatakan misalkan pengganti dari tongkat estafet itu yang tidak ada. Ataupun bisa dilakukan, ataupun bisa diganti dengan hal-hal lain, misalkan memakai bambu, ataukah membuat kelompok, disuruh anak membuat kelompok, lalu bikin seperti estafet itu, tongkat estafet itu 4 buah dan seterusnya kan bisa. Artinya bisa lebih dimodifikasi lagi apakah dengan siswanya sendiri ataukah hal-hal lain ataukah alat-alat lain yang lebih bisa dimodifikasi. Nah ini pelibatan peserta didik dalam pembelajaran. Tentu ini sangat penting juga pelibatan karena peserta didik ini adalah nyawa dalam pembelajaran PJOK itu sendiri gitu ya. Yang pertama, menumbuhkan partisipasi aktif melalui interaksi guru, peserta didik, dan sumber belajar. Tadi sudah dibahas antara kesesuaian keberhasilan mengajar PJOK itu ada kesesuaian dari sumber, ada dari guru, terus siswa, dan tugas gerak. Nah, di sini artinya sumber belajar itu bisa didapat dari instruksi yang didapat oleh guru itu sendiri. Merespon positif partisipasi peserta didik. Nah, kita merespon positif ini dalam artian ketika ada anak-anak yang lebih menonjol atau ada anak-anak yang lebih aktif dalam proses pembelajaran kita. Nah, di situ kita harus memberikan apresiasi apakah nanti peserta didik itu apresiasinya oke, Anda bagus gitu. Anda bisa membantu teman Anda yang misalkan kurang bisa melakukan kegiatan tersebut. Nah, itu bisa Anda lakukan gitu. Lalu menunjukkan sikap terbuka terhadap respon peserta didik. Terbuka semua gitu ya. Artinya Anda harus terlalu terbuka terhadap respon yang diberikan oleh siswa. Apapun itu. Baik yang negatif ataupun yang positif. Yang positif harus diapresiasi. Yang negatif Anda harus ingatkan kepada anak didiknya. Lalu menunjukkan hubungan antar pribadi yang kondusif. Nah, menunjukkan hubungan antar pribadi yang kondusif ini dalam artian di antara siswa itu jangan sampai terjadi adanya suatu hal-hal yang di luar yang kita inginkan, misalkan berkelahi dan seterusnya. Dalam hal ini adalah mungkin banyak siswa yang nakal dan seterusnya. Nah, yang nakal tersebut Anda harus bisa memberikan sesuatu yang bisa membuat dia dengar apa yang Anda katakan gitu. Lalu menumbuhkan keceriaan dan antusiasme peserta didik dalam belajar. Nah, keceriaan di sini kembali tadi sudah disinggung sebetulnya tentang keceriaan di sini. Keceriaan yang berkaitan dengan aspek psikis yang nantinya timbul sebuah kesenangan. Nah, di sini belajar PJOK itu jangan lupa harus senang, harus gembira, harus tidak boleh stres dan seterusnya. Pokoknya sesuatu yang menggembirakan itu dalam PJOK tanpa keluar esensi, tanpa kehilangan esensi yang kita berikan dalam materinya. Nah, di sini penutup, lakukan refleksi atau membuat rangkuman dengan melibatkan peserta didik. Anda bisa membuat pertanyaan kepada anak didik, misalkan, oke anak-anak, apa yang kita dapat pelajari dari kegiatan tadi? Nah, tidak apa-apa, Anda selalu memberikan hal-hal seperti itu. Atau tidak apa-apa, Anda selalu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bisa menggugah anak sebelum menutup akhir pembelajaran. Lalu memberikan tes lisan atau tulisan, ini yang berkaitan dengan tadi. Oke, sebetulnya tadi itu belajar renang gaya bebas itu apa sih gitu? Atau bagaimana sih gerakannya? Atau bagaimana sih tahapan gerakannya gitu? Tidak apa memberikan sebuah pertanyaan-pertanyaan yang dianggap bisa menstimulan atau bisa merangkum dari kegiatan gerak atau dari aktivitas fisik yang telah dilakukan. Mengumpulkan hasil kerja sebagai bahan portofolio. Ini apabila dibutuhkan sebagai bahan feedback Anda, apakah materi Anda ini sudah tercapai ataukah materi Anda ini atau materi guru ini sudah dapat diterima. Dan yang terakhir, melaksanakan tindak lanjut dengan memberikan arah kegiatan
berikutnya atau tugas pengayaan. Ini berkaitan dengan, nah setelah materi pada saat jam itu, Anda jangan lupa juga memberikan materi yang akan diberikan pada minggu depan. Secara tidak langsung anak siswa atau peserta didik melihat kesiapan Anda bahwa dengan memberitahu apa yang akan dibelajarkan pada saat minggu depan itu, melihat bahwa Anda itu memang sudah siap untuk memberikan materi itu. Nah, jangan lupa penggunaan bahasa yang benar dan tepat dalam pembelajaran. Menggunakan bahasa lisan secara jelas dan lancar, menggunakan bahasa tulis yang baik dan benar apabila itu di RPP. Jadi kesimpulannya adalah bahwa uji kom micro teaching atau tes mengajar di sini adalah yang pertama Anda nanti buat RPP, dan yang kedua nanti Anda micro teaching atau tes mengajar. Terima kasih. Itu saja. Ada pertanyaan nanti saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian pemaparan dari Bapak B. Agustan MPD, yang mana dalam materi itu sungguh ya kita banyak ilmu terkait dengan ya persiapan kita dalam menghadapi uji komprehensif. Ya. Sebelum membuka pertanyaan, ya di sini ya ada sambutan dari Bapak Ketua STKIP Muhammadiyah Kuningan, Bapak Nanan Abdul Manan. Ya, kepada beliau dipersilahkan. Oke, sambil menunggu ya, silakan ya teman-teman ya audiens untuk menyiapkan beberapa pertanyaan yang nanti akan diajukan oleh teman-teman kepada pemateri. Ya, silakan dibuat dulu untuk pertanyaannya. Ya, sebelum sambil kita menunggu Pak Ketua untuk mempersiapkan. Oke, saya masuk. Ya, siap. Selamat datang Pak Ketua. Selamat datang. Wilujeng Sumping Pak Ketua. Ya, Wilujeng Sumping Pak Dokter. Gimana? Saya mulai? Ya, silakan mulai Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhiru 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah la nabiyya ba'da amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Dr. Nanang selaku Ketua bagaimana mahasiswa kita juga tidak boleh bertanya-tanya, saya akan bekerja apa setelah lulus. Nah, oleh karenanya kita sedang mempersiapkan dari mulai sekarang itu, bahwa untuk mahasiswa baru, kita akan mempersiapkan di semester pertama, semester kedua adalah penguatan akademik,
semester ketiga dan semester keempat itu adalah penguatan kewirausahaan dalam bentuk teori dan workshop. Nanti masuk ke semester 5 dan 6 itu masuk ke wilayah magang. Lalu bagaimana dengan semester 7 dan semester 8-nya? Ini kita berharap bahwa kepastian nanti bekerja di mana, berwirausaha apa, dan lain sebagainya itu sudah ada keterang benderangan. Nah, oleh karenanya kita akan men-setting bagaimana lulusan-lulusan kita tidak dibingungkan lagi untuk kemana. Apakah saya mau menjadi seorang atlet, saya mau menjadi seorang guru, mau menjadi salah satu karyawan di perbankan, mau menjadi karyawan di perusahaan apa, dan lain sebagainya. Kita akan lakukan mapping kompetensi dan skill. Lalu bagaimana dengan semester 8? Tentu kita juga akan terus merawat melalui portal alumni. Jadi nanti lulusan-lulusan itu agar senantiasa berkomunikasi dan berkoordinasi dengan lembaga. Kita bareng-bareng saling membantu. Pak Ketua Prodi bersama dosen-dosen di PJKR harus senantiasa berkoordinasi dengan dosen lain. Setelah itu juga komunikasi dengan mahasiswa-mahasiswa lulusan tersebut untuk kita saling membantu. Bagaimana kita memetakan kompetensi dan skill lulusan kita bila mana ada yang masih kebingungan mau seperti apa dan sebagainya. Saya sangat berterima kasih kepada Pak Ketua Prodi dan para narasumber yang sudah memberikan pencerahan bagi mahasiswa PJKR. Dan hari ini PJKR, saya harus mengucapkan selamat ke PJKR karena ada 2 prestasi besar. Yang pertama yaitu jurnal juara menuju Sinta 3. Insya Allah nanti saya ingin ngobrol khusus sekalian ngopi kalau kata Pak Dr. Bobby itu katanya. Setelah itu nanti saya harus mengucapkan selamat juga sampai sekarang dari jumlah pendaftar mahasiswa baru ini PJKR mengungguli. Saya menargetkan ke Pak Ketua Prodi dan dosen-dosen itu bagaimana 4 kelas kata saya itu. Kelas lagi sudah terlihatnya sih lihatnya 4 kelas nampak. Saya ingin itu 35 saja begitu ya. Di kelas nampaknya itu ya gampang 35 kelas itu. Syukur-syukur lebih ya kita punya gedung baru yang akan ditempati. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak ke Ketua Prodi, ke para narasumber dan ke Pak Haji Firman. Mahasiswa, mahasiswi semua yang saya cintai, semoga Allah memudahkan urusan. Nasrul minallah wa fathul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ananan Abdurrahman MPD selaku Ketua STP Muhammadiyah. Acara berikutnya yaitu sesi tanya jawab. Ya. Sesi tanya jawab. Ya, ada cara yang harus ditaati oleh para hadirin sekalian, di antaranya yaitu 1, kepada audiens yang ingin bertanya, ya dipersilakan untuk menyebutkan identitas, ya, nama, terus kelas, ya, kepada pemateri, ya, sebelum menyampaikan tanya jawabnya. Terus yang kedua, penanya boleh mengajukan pertanyaan dengan singkat, padat, dan jelas. Ya, cukup dengan 1 pertanyaan, baik langsung saja diutarakan pertanyaannya, tidak boleh untungan banyak. Ya, satu persatu dibuka 3 penanya dulu. Silakan kepada audiens untuk bertanya siapa. Siapa yang tidak bertanya? Rani, Indah, Nawan, Komit. Alhamdulillah. Penanya Dulu kalau nggak ada yang nanya. Oke, Rani, silakan bertanya, Ran. Jangan malu-malu ya. Yuk. Udah, Pak, udah paham, insya Allah.
Ya paham ya Ran ya, bagus. Iya, Pak. Oh, Roni Pak Bobi, Roni, silakan untuk Ananda Roni di Roni. grup aja, jangan di sini. Assalamualaikum Pak. Siapa ini? Bertanya, Pak. Siapa ini? Siapa? Khalid, Muhammad Oh, Khalid. Khalid. Silakan. Ya. Izin bertanya, Pak. Pak Bobi, Pak Firman. Di sini kan tadi dijelaskan untuk keberhasilan belajar PJOK ya, Pak. Ya. Terus di poin kedua yaitu siswa. Siswa kan mempunyai karakter yang berbeda-beda. Nah, di sini ada yang saya akan tanyakan itu 3, yaitu siswa nakal, siswa pemalu, dan siswa hiperaktif. Nah, gimana? Gimana? Di sini kan ada 3 karakter apa siswa. Siswa nakal, siswa pemalu, dan siswa aktif. Aktif di sini yaitu hiperaktif ya, Pak. Iya. Cara mengatasinya seperti apa, Pak? Oke. Terima kasih. Oke, langsung dijawab atau buka lagi Pak Bobi? Gimana moderator? Kalau langsung jawab saya siap menjawab. Tampung aja dulu, ditampung. Oh, ya. Siap. Oke, berikutnya 2 penanya berikutnya. Halo, Assalamualaikum. Ading. Oke, Saudara Ading. Kalau misalkan 2 pertanyaan bisa, Pak? 2 pertanyaan. 2 pertanyaan. Dalam 2 pertanyaan bisa, Pak? Ya, so. Bisa. Padat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak Firman selaku moderator atas waktunya. Tadi yang dibicarakan oleh Bapak Bobi, guru olahraga harus bisa menguasai salah satunya ekskul, pembina pramuka, dan lain-lain. Kurikulum sekarang itu atau Menteri Pendidikan yang sebagaimana kita ketahui bahwa guru olahraga di SMK ataupun SMA sebagiannya sudah kehilangan jam mata pelajaran, Pak. Khususnya di kelas 3. Di kelas 3 itu dikhususkan untuk produktif. Di kelas 2 sebagiannya jam mata pelajaran olahraga itu hampir dihilangkan, Pak. Hanya di kelas 1 saja untuk jam mata pelajaran olahraga. Nah, pertanyaannya, yang harus kita lakukan sebagai mahasiswa yang akan menjadi calon guru olahraga di SMK ataupun di swasta yang lain, itu seperti apa, Pak? Apakah kita harus membuat diskusi dengan sekolah ataupun Menteri Pendidikannya langsung, atau seperti apa, Pak? Karena kita sebagai calon guru itu hampir kehilangan jam mata pelajaran atau hampir kehilangan pekerjaan di sekolah-sekolah, Pak. Seperti itu yang pertama. Yang kedua, alhamdulillah saya sudah mengajar di MI 2 tahun, Pak. Itu pengalaman kerja saya, dan sekarang di SMK, Pak. Sarana prasarana di SMK ini sangat minim, Pak. Jangankan untuk matras, untuk mata pelajaran ataupun materi senam lantai, untuk bola saja, Pak, itu sudah tidak layak, Pak. Untuk bola basket, bola voli, ataupun bola futsal, itu sudah tidak layak, Pak. Kalau misalkan memodifikasi di SMK, di SMA itu kurang, Pak. Karena yang namanya siswi SMK itu sudah berpikirannya sudah sangat dewasa, Pak. Nah, pertanyaannya, apa yang harus saya lakukan, Pak? Dan saya meminta masukannya dari Bapak pemateri ataupun Bapak dosen yang lainnya. Gitu. Karena di mata pelajaran olahraga itu dikhususkan dalam praktek, hanya sedikit dalam materi, maka dari itu sarana prasarana itu sangat penting, Pak, di mata pelajaran olahraga. Apalagi dalam penilaian. Yang namanya dalam penilaian itu, yang namanya modifikasi itu mungkin tidak masuk, Pak. Karena untuk penilaian harus sesuai dengan standar nasional Indonesianya, Pak. Harus dengan bola langsung. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah ada 3 pertanyaan ya, berarti di stop dulu ya, biar nanti langsung ditanggapi dan disikapi oleh Bapak ya, penyaji materi, Bapak Dr. Bobi Agustan MPD ya. Yang pertama untuk Saudara Khalid ya. Ya,
dengan pertanyaan ya, bagaimana cara menangani mahasiswa yang nakal, ya pemalu dan super hiperaktif, ya penanganannya bagaimana? Ya, kepada Pak Dokter dipersilahkan. Ya, terima kasih Pak Haji Firman. Ya. Menarik nih apa yang ditanyakan oleh Saudara Khalid, karena memang mau tidak mau kita ini sebetulnya guru PJOK itu guru yang diharuskan paling cerdas. Kenapa paling cerdas? Kita itu tidak hanya dilibatkan terhadap sesuatu yang hanya menjadikan yang disebut oleh saya fenomena tunggal gitu ya. Artinya di dalamnya itu ada hal-hal yang tidak menyangkut satu hal saja. Misalkan kita itu selalu terlibat dengan apa yang disebut dengan siswa. Ini akan bersangkut pautnya dengan pertanyaan adik juga. Ada halnya juga dengan kita mau tidak mau bersangkutan dengan sarana dan prasarana gitu. Dan yang terakhir tentunya adalah yang berkaitan dengan kualitas kita sendiri. Kualitas guru. Oleh karena itu, apa yang ditanyakan oleh Saudara Ading adalah bahwa bagaimana sih cara mengatasi atau membuat karakteristik, khususnya karakteristik anak yang hiperaktif ya, yang hiperaktif. Kalau menurut saya adalah bahwa ketika anak tersebut hiperaktif, tentunya dia itu tidak mau diam. Artinya kita bisa mengarahkan dari ketidakmaudiamannya itu ke hal-hal yang positif. Misalkan yang pertama, oke, dia itu tidak hiperaktif, selalu ingin tampil, selalu memberikan sesuatu yang lebih misalkan. Kita berikan dia tanggung jawab. Kita berikan dia tanggung jawab terhadap dirinya sendiri ataupun terhadap temannya. Misalkan, satu, suruh dia pimpin kelompok. Misalkan materinya adalah pembelajaran kelompok, pembelajaran servis bawah per kelompok. Masukkan dia ke dalam kelompok yang kira-kira tidak bisa, atau kira-kira kemampuan teman-teman yang lainnya lebih kecil. Nah, dari situ, si anak tersebut, guru mempunyai wewenang untuk memberikan tugas kepada dia, buat tim Anda menjadikan pembelajaran tersebut menjadi lebih hidup. Bagaimana caranya? Silakan gimana Anda sebagai ketua kelompok. Itu satu yang pertama. Yang kedua adalah berikan juga dia tanggung jawab pada saat mulai pembelajaran dan akhir pembelajaran. Pada saat mulai pembelajaran, berikan tugasi dia atau berikan dia tugas memimpin pemanasan. Nah, dengan memberikan memimpin pemanasan, dia diharuskan oleh Anda untuk memimpin pemanasan teman-teman atau rekan-rekan yang lainnya. Ataupun di akhir nanti suruh dia untuk memberikan penutupan, pendinginan, ataupun langsung menutup dengan doa. Suruh dia yang pimpin. Nah, dengan seperti itu, diharapkan anak didik tersebut bisa mampu berpikir seiring Anda seringnya memberikan tugas, seringnya Anda memberikan instruksi kepada dia, ataupun dengan hal-hal yang lain. Misalkan yang terakhir, berikan dia beberapa pertanyaan yang kira-kira bisa dia membuat lebih berpikir lebih keras. Itu yang mungkin bisa saya berikan jawabannya. Lalu yang pertanyaan yang kedua dari Saudara Ading. Nah, ini pertanyaan yang lebih ke arah kebijakan tentunya ya. Khususnya pembelajaran PJOK yang lebih sedikit di tataran tingkatan SMK. Tentu ini hal yang menjadi dilematis bagi kita semua, tidak hanya guru-guru SMK saja, tapi bagi kita semua. Bagi pelaku atau bagi kita yang berada dalam dunia pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan, berada di dunia olahraga itu sendiri. Ini memang hal yang tidak bisa kita pecahkan oleh satu pihak ya, karena ada hal-hal yang harus terlibat ketika kita ingin menambahkan atau ketika ingin memaksakan atau ketika kita ingin mengadakan jam
mata pelajaran PJOK di SMK gitu, tanpa kehilangan. Namun di samping itu tentu tidak menciutkan kita sebagai lulusan atau calon lulusan PJK untuk bisa mengapresiasi, untuk bisa mengamalkan apa yang kita punya, apa yang kita miliki nanti ke depan tentunya gitu ya. Tidak hanya tadi apa yang seperti yang Bapak Ketua STKP bilang gitu ya, prospek kelulusan kita, oke, kita sebetulnya tidak hanya menjadi guru saja sih, tapi ada yang lain gitu. Tidak hanya sebagai guru saja gitu, bisa saja nanti sebagai atlet, bisa saja minta sebagai pelatih dan seterusnya. Atau bisa saja bahkan mungkin lulusan PJOK bekerja di perbankan dan seterusnya. Tapi oke lah, di samping itu mungkin kedepannya memang ini menjadi kajian kita bersama, apakah kita harus audiensi dengan dinas, ataukah kita harus audiensi sebagai wadah guru gitu ya. Biasanya kan ada IGO ya, Ikatan Guru Olahraga atau yang lainnya, mungkin itu menjadikan wadah Saudara Ading untuk menyampaikan aspirasinya yang kemudian akan bisa diteruskan kepada pihak-pihak atau lembaga-lembaga yang lebih berwenang gitu, Ding ya. Dan yang kedua, nih, sarana minim. Sarana memang menjadi salah satu hal yang paling penting, hal yang paling membuat tingkat keberhasilan belajar penjas itu baik gitu ya. Tadi Ading saya garis bawahi adalah ini sebetulnya tidak bisa dimodifikasi. Tentu kita jangan lupa akan tujuan kita memberikan materi pelajaran kepada anak didik itu, kita jangan lupa bahwa esensi modifikasi itu tidak menghilangkan esensi pembelajaran yang sebenarnya. Toh karena dengan melakukan modifikasi itu tujuannya adalah mensiasati apabila, nah di sini kita garis bawahi, apabila dalam sekolah tersebut memiliki keterbatasan sarana dan prasarana. Adapun kalau ada ya tidak usah dimodifikasi. Misal Ading mengajar di SMA 3 Kuningan misalkan. Berbeda dengan Ading mengajar di MI tadi katakanlah seperti itu. Di SMA 3 Ading Saudara Ading ini melakukan modifikasi terus-menerus. Terus. Nah, itu juga akan menjadi tidak baik ketika peralatan yang sebenarnya sudah ada. Berbeda cerita dengan peralatan yang minim. Jangan sampai ketika kita minim, sudah peralatan minim, lalu kita tidak berpikir, kita tidak membuat terobosan, kita tidak berbuat, lalu pembelajaran ditiadakan. Nah, itu yang akan menjadi salah. Gitu. Nah, lalu selanjutnya adalah bahwa ingat, kita itu di lapor itu hanya berbentuk angka. Tidak ada keterangan di situ di lapor itu hanya angka. Oke, pendidikan agama angkanya sekian, psikomotor, kognitif dan afektif. PJOK sekian, psikomotor, aktif. Di situ sebetulnya bahwa kekuatan kita berada pada pada dirinya masing-masing, pada gurunya masing-masing. Oleh karena itu, silahkan Anda di sana bertanggung jawab pada diri sendiri dan bertanggung jawab pada anak didik yang Anda ajar. Mau bagaimana gitu. Apakah Anda punya terobosan? Silahkan. Kalau Anda punya terobosan, silahkan. Dengan belajar misalkan kita beralih, misalkan oke, modifikasi tidak mampu, alat peralatan yang sebenarnya tidak mampu, dimodifikasi tidak mampu, Anda gunakan materi-materi pelajaran yang lain atau misalkan dengan cara-cara yang lain. Misalkan dengan memanfaatkan teknologi, gitu, memanfaatkan misalkan sumber belajar dari video, memanfaatkan sumber belajar dari YouTube dan seterusnya bisa. Adapun misalkan ketika anak suruh praktek atau adapun anak suruh belajar, lakukan gerakan-gerakan tanpa alat. Misalkan kita melakukan gerakan servis atas. Dari mulai dia misalkan passing atas, dari dia mulai menekukkan kaki, terus dia sampai melakukan gerakan tangan ke atas tanpa bola, lakukan saja seperti itu misalkan. Karena dengan apa? Anda bisa membayangkan, Anda bisa menyuruhkan anak tersebut membayangkan anak didik agar di hadapan atau di tangannya ada bola dan seterusnya. Tapi bukan berarti si anak tersebut harus selalu begitu-begitu saja. Tidak, itu hanya opsi untuk
melakukan pembelajaran apabila opsi-opsi yang tadi, yang pertama dan yang kedua tidak dapat dilaksanakan. Itu dari saya, Pak Haji Firman. Oke ya, paham ya untuk saudara Khalid dan Adi. Apakah mau menanggapi? Alhamdulillah Pak, paham. Ya, paham ya, Ya, cukup ya. terima kasih Pak. Oke. Berikutnya 3 pertanyaan yang terakhir, silakan. Silakan para audiens. Ya, halo Pak. Assalamualaikum. Dari siapa? Yayan, Pak Yayan. Oh, Yayan. Jangan nanya wasit ke saya. Enggak, Pak. Siap. Mungkin, ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya tanya pada Haji Firman, Pak Doktor. Saya ingin bertanya, Pak, mengenai pembelajaran. Menyangkut kita juga mau uji kom ya, Pak. Di masa pandemi seperti ini, apakah akan efektif atau tidak? Lalu kalau misalkan kita turun langsung ke lapangan, seperti apa prosedurnya? Lalu Terus? Oke, berarti terkait juknis. Oke. Udah nih, Pak Haji? Sudah? Ayayan? Mana Pak Yayannya? Ayayan menghilang. Pertanyaannya? Ya, saya sudah nangkap kok, Pak Haji. Saya sudah menangkap. Oke, bagi teman-teman yang lain yang ingin bertanya, silakan. Gunawan. halo Pak. Vina, silakan bertanya, Vin. Halo Pak. Atas acan ya, nanya teh kalah ngalengit. Sinyal Pak, aduh, punten. Siapa lagi yang mau bertanya? Ada dua kan? Kesempatan. Dua peserta. Silakan. Siapa? Sudah tidak ada? Sudahlah, saya jawab aja ya. Oke. Silakan Pak Dokter. Ya, terima kasih Pak Haji Firman. Yang pertama adalah saudara ya menanyakan tentang uji kom ya, teknis uji kom, bahwa yang ditanyakan, yang diinikan adalah efektif atau tidak. Hal ini berkaitan dengan kalau efektif atau tidak, saya sebetulnya sudah memberikan opsi bahwa ini bisa dilakukan dengan peer teaching. Artinya apa peer teaching? Adalah praktek di antara kawan-kawannya. Tidak praktek mengajar di antara Anda dengan siswa yang sebenarnya, atau real teaching. Nah, tapi itu nanti dikembalikan kepada yang pemangku kebijakan dari STKIP tentunya, dan ketua prodi sendiri gitu. Karena memang saya ini hanya ditugasi untuk menyampaikan teknis dalam uji kom ini. Nanti tetap kalau pada saat pelaksanaannya untuk peer teaching ini, untuk belajar dengan teman-temannya atau rekan-rekannya ini, nanti tetap menerapkan prosedur standar keamanan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah tentunya gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah turun ke lapangan. Turun ke lapangan ini dalam hal apa nih Yan? Yang ditanyakan dalam hal penelitian, riset, ataukah dalam hal apa? Dalam hal uji kom ini, Pak. Oh, tapi berarti tetap sama ya, intinya pada nomor 1 tadi gitu. Ya. Jadi berkaitan dengan instruksi pemerintah juga dan Kabupaten Kuningan yang sudah, saya tidak tahu pastinya ya, apakah sudah ada pelonggaran atau tidak, atau new normal atau tidak, dan seterusnya, atau aktivitas yang baru itu
atau tidak, nanti tinggal dikomunikasikan dengan Prodi ya, yang selaku kebijakan, yang punya kebijakan dari di bawah pimpinan STKIP gitu. Nanti ditanyakan apakah boleh berkerumun di kampus atau tidak, ataukah nanti pada saat pelaksanaannya memang diatur giliran. Bisa saja dalam seminggu itu yang praktek hanya misalkan di waktu satu harinya misalkan Yayan bersama dengan 5 orang temannya atau 7 orang temannya yang menjadi siswa. Nanti gantian gitu. Jadi satu hari selesai. Nanti kelompok yang lainnya besoknya, kelompok yang lainnya Rabu gitu. Bisa saja seperti itu. Nanti asalkan tidak terlalu banyak dan dibatasi jumlah yang berkerumun dalam satu wilayah itu gitu. Karena kita juga tidak ingin terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di era pandemi ini. Gitu. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Ya. Oke. Kiranya itu sudah ya, teman-teman yang lain. Ya, tidak ada. Oke, ya. Menanggapi pertanyaan dari Yayan, ya mungkinan kita senantiasa harus berhati-hati. Ya, COVID-19 ini masih menghantui. Ya, tetapi kita harus berbenah. Ya, harus bangkit dan mematuhi protokol yang sudah diatur oleh pemerintah. Ya, jadi kita nanti akan menyelenggarakan sesuai dengan ya protokol yang telah ditetapkan. Ya, berjarak 1 meter kah atau berapa meter kah nanti akan diatur oleh Kepala Prodi. Jadi ya teman-teman mahasiswa semester 8 supaya selalu mencari informasi terkait dengan uji komprehensif, ya jangan sampai ya dalam acara itu mahasiswa tidak tahu. Ya, jadi harus senantiasa menggali terus informasi. Oke, kami ucapkan terima kasih kepada pemateri yang telah menyampaikan materi dengan luar biasa. Ya. Oke ya, ini ya sebetulnya ya ada pemateri berikutnya yaitu Pak Nanang, karena Pak Nanang ini masih dalam rapat, ya jadi kemungkinan acara ini mau dilanjut apa sudah Pak Nanang ditutup? Tutup ya. Oke ya, sudah dapat konfirmasi ya dari Bapak Ketua Prodi ya untuk acara kali ini ya dicukupkan ya, sudah selesai acara ini ya. Jadi terima kasih kepada ya pemateri yang telah luar biasa ya, hadirin sekalian. Demikian acara diskusi webinar internal yang membahas tentang pengembangan kompetensi calon guru penjaskes orkes ya dalam menyongsong era 4.0. Selanjutnya sebelum kita menutup sesi ini ya, saya selaku moderator akan mencoba menyimpulkan keseluruhan seminar kali ini, yaitu tantangan era ya 21 yang masuk pada tahap revolusi industri 4.0 mengharuskan setiap guru memiliki kemampuan soft skill. Ya, untuk itu pendidik mesti terus meningkatkan kompetensi ya, dan melihat tantangan sebagai peluang. Ya, kecanggihan teknologi memudahkan siapapun untuk memperoleh ya ilmu pengetahuan secara mudah dan cuma-cuma. Tugas utama guru adalah mendidik, mengajar, membimbing, dan mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi serta ya setiap peserta didik. Ya. Sebelum kami tutup kali ini, kami mengucapkan terima kasih kepada penyaji yang telah memberikan banyak informasi kepada kita semua, dan kami juga mengucapkan terima kasih ya kepada audiens ya atas
partisipasinya dalam kegiatan diskusi kali ini. Ya. Akhirnya saya selaku moderator mohon undur diri. Ya. Kita bertemu dalam diskusi berikutnya di lain kesempatan. Ya. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.